Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anggreni dengan NIM 2315620110 dari Prodi Sistem Komputer. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu gerbang logika, di mana gerbang logika adalah komponen elektronik yang bekerja berdasarkan logika biner, yaitu sistem bilangan yang hanya memiliki dua nilai, false, 0 itu false dan 1 itu true. Gerbang logika digunakan untuk memproses sinyal digital dalam berbagai perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan sistem kontrol otomatis. Nah, jenis-jenis gerbang logika. Gerbang logika terbagi menjadi dua, yaitu gerbang logika dasar dan gerbang logika kombinasi. Pada gerbang logika dasar terbagi menjadi tiga. Yang pertama AND, yang kedua OR, dan yang ketiga NOT. Dan gerbang logika kombinasi terbagi menjadi empat. Yang pertama NAND, yang kedua NOR, yang ketiga XOR, dan yang keempat XNOR. Gerbang N. Gerbang N menghasilkan keluaran satu atau true jika semua masukan bernilai satu. Jika salah satu masukan bernilai 0, maka keluaran akan 0, seperti pada tabel ini. Nah, pada masukan A itu 0 dan B 0. Masukan 0, 0 maka keluarannya tetap 0. Jika masukan 0 dengan masukan 0 dan 1 tetap 0, karena di gerbang N menjelaskan mengenai jika keluarannya 1 itu semua masukan harus bernilai 1. Jika salah satu masukan bernilai 0, maka keluarannya tetap 0. Nah, pada bagian bawah ini masukannya 1 dan 1, maka outputnya yaitu tetap 1, karena dia di sini tidak terdapat masukan 0. Seperti itu. Untuk simbolnya seperti ini, untuk simbol N. Terus next, gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan keluaran 1 jika salah satu atau semua masukan bernilai 1. Jika semua masukan bernilai 0, maka keluaran akan 0. Seperti ini. Itu tadi dia kan satu yang gerbang N dia kecuali keluaran masukannya 1 dan 1, maka hasilnya outputnya itu harus 1. Jika OR dia masukannya 0 dan 0, outputnya tetap 0. Nah, jika masukannya 0 dan 1, jika ada salah satunya 1, maka keluarannya masih 1. Nah, seperti ini. 0, masukannya 0 dan 1, keluarannya 1, 1 dan 0, outputnya 1, 1, 1 tetap 1. Gitu. Terus, gerbang NOT. Gerbang NOT adalah gerbang logika dengan satu masukan yang menghasilkan keluaran kebalikan dari masukan. Jika masukan 1, maka keluar 0, dan sebaliknya. Nah, ini tabel kebenarannya. 0 untuk masukannya 0, keluarannya itu outputnya itu 1. Jika masukannya 1, outputnya itu 0. Nah, untuk simbolnya seperti ini, dia kayak kerucut gitu segitiga. Terus next, gerbang NAND. Gerbang NAND adalah kombinasi dari gerbang N dan NOT. Keluaran gerbang NAND adalah kebalikan dari keluaran gerbang N. Nah, tabel kebenarannya itu dia di sini menjelaskan 0 dan 0. Jika masukannya 0 dan 0, maka outputnya itu harus 1, maka keluarganya 1. Jika masukannya 0 dan 1, itu outputnya tetap 1, 1 dan 0, outputnya 1, 1 dan 1 dia outputnya 0, dia kebalikan dari yang tadi. Untuk simbolnya seperti ini. Nah, terus kita next, gerbang NOR. Gerbang NOR adalah kombinasi dari gerbang OR dan NOT. Keluaran gerbang NOR adalah kebalikan dari keluaran gerbang OR. Nah, masukan dan tabelnya terletak di bawah ini. Untuk masukan 0 dan 0, outputnya itu 1. Seperti yang tadi dia masukkan 0 dan 0, itu outputnya 1. Outputnya 0. Nah, kalau yang NOR ini 0, kalau masukannya 0 dan 0, outputnya itu 1. Dia kayak kebalikannya gitu. Nah, yang terus selanjutnya 0 dan 1 tetap dia 0, 1 dan 0 outputnya 0, 1, 1 outputnya 0. Untuk simbolnya seperti ini. Terus kita next, gerbang XOR. Gerbang XOR menghasilkan keluaran 1 jika hanya salah satu masukan bernilai 1. Nah, jika di sini dia menjelaskan jika salah satu masukan bernilai 1. Nah, kalau 0 dan 0, keluarganya itu outputnya itu tetap 0. Nah, kalau 0 dan 1, outputnya itu harus 1, karena di sini keluaran 1 jika salah satu masukan bernilai 1. Seperti ini. Kalau ini 1 dan 1 itu tidak bisa keluar 1 karena bukan salah satu
karena dia di sini dua-duanya bernilai 1 gitu. Untuk simbolnya seperti ini, simbol XOR. Terus next, gerbang XNOR adalah kebalikan dari XOR. Keluaran bernilai 1 jika kedua masukan memiliki nilai yang sama. Nah, tabel kebenarannya, masukan 0 dan 0 itu keluarannya 1. Kalau yang tadi, masukan 1 dan 1 keluarannya 0. 0 dan 0 keluarannya 1. Kalau ini dia 0, masukkan 0 dan 0, outputnya itu 1, 0 dan 1 outputnya 0, 1 dan 0 outputnya 0, dan 1 dan 1 itu tetap 1 outputnya. Untuk simbolnya itu seperti ini ya, simbol NOR, simbol X. Aplikasi gerbang logika. Gerbang logika memiliki berbagai aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, komputer dan prosesor digunakan dalam unit pemrosesan untuk melakukan operasi logika. Terus yang kedua, sistem kontrol otomatis seperti sistem pengendalian lampu lalu lintas. Yang ketiga, pengolahan data digital digunakan dalam perangkat seperti kalkulator dan alat elektronik lainnya. Yang keempat, rangkaian kombinasional seperti multiplexer, decoder, dan adder. Kesimpulan dari gerbang logika yaitu, gerbang logika adalah dasar dari semua sistem digital yang kita gunakan saat ini. Dengan memahami jenis-jenis gerbang logika dan tabel kebenarannya, kita dapat merancang sistem elektronik yang lebih kompleks. Aplikasi gerbang logika mencakup berbagai bidang, mulai dari perangkat elektronik hingga sistem kontrol otomatis. Selanjutnya kita masuk pada materi konversi bilangan. Nah, apa sih konversi bilangan itu? Konversi bilangan adalah proses mengubah suatu bilangan dari satu sistem bilangan ke sistem bilangan lainnya. Sistem bilangan merupakan dasar penting dalam dunia komputasi dan teknologi digital. Sistem bilangan yang sering digunakan antara lain biner, desimal, oktal, dan heksadesimal. Dalam penjelasan ini akan dibahas konsep dasar sistem bilangan, cara konversi antar sistem bilangan, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian sistem bilangan. Sistem bilangan adalah cara untuk mempresentasikan angka dalam format tertentu. Setiap sistem bilangan memiliki basis atau radix yang menunjukkan jumlah simbol yang digunakan. Berikut adalah beberapa sistem bilangan yang umum digunakan. Yang pertama itu biner, basis 2 menggunakan 2 simbol yaitu 0 dan 1. Yang kedua desimal atau basis 10 menggunakan 10 simbol yaitu 0 dan 9. 0 hingga 9. Yang ketiga oktal. Dia memiliki basis 8 menggunakan 8 simbol yaitu 0 hingga 7. Dan 4 itu yang terakhir heksadesimal. Memiliki basis 16 menggunakan 16 simbol yaitu 0 hingga 9 dan A hingga F. Atau di mana A sama dengan 10, B sama dengan 11 hingga seterusnya sampai F sama dengan 15. Konversi antar sistem bilangan. Konversi bilangan dilakukan untuk mempermudah komunikasi antar sistem atau perangkat. Berikut adalah metode konversi antar sistem bilangan yang sering digunakan. Yang pertama, konversi desimal ke biner. Langkah-langkahnya yaitu, bagilah bilangan desimal dengan 2. Terus yang kedua, catat sisa pembagian 0 atau 1. Yang ketiga, ulangi pembagian hingga hasilnya 0. Yang keempat, urutan sisa pembagian dari bawah ke atas untuk mendapatkan bilangan biner. Nah, contohnya seperti ini. Konversi 13 dari desimal ke biner. 13 bagi 2 sama dengan 6, sisa 1. 2 kali 6 kan 12, jadi sisanya 1. Karena di sini yang dibagi, karena konversi desimalnya dari 13. Terus selanjutnya itu 6. 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 kan 3. Jadi dia habis, pembagiannya habis. Jadi sisa hasilnya 0. Terus yang selanjutnya dari 3, hasilnya kan 3. 3 bagi 2. 3 bagi 2 kan 1. Terus masih ada sisanya 1. Jadi sisanya harus ditulis 1. Nah, 1 bagi 2. 1 bagi 2 kan 0. Nggak bisa. Jadi sisanya 1. Jadi hasil 13 dari desimal ke biner yaitu 1101. Dia dibaca dari bawah ya, 1101. Nah, seperti itu. Terus next, konversi biner ke desimal.
di mana langkah-langkahnya itu kalikan setiap digit biner dengan dua pangkat n, di mana n adalah posisi digit dari kanan atau dimulai dari 0. Terus yang kedua, jumlahkan semua hasil perkalian. Contohnya seperti ini. 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1. Kan konversi bilangan binarnya kan 1101. Nah, ini 1101 dikonversi ke desimal. 1 kali, kan di sini dibilang itu kalikan setiap digit binar dengan 2 pangkat n. 2 pangkat n itu di mana n-nya itu ini 3. 3, 2, 1, 0 gitu. Jadi sini 1 kali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 1 tetap 8. Nah, ini 2 kali terus tambah 1 kali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. 1 kali 4 tetap 4. Terus selanjutnya 0 kali 2 pangkat 1. 1 pangkat 2 kan 2. Tapi dikali 0. 2 kali 0, 0. Nah, selanjutnya 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 di mana 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1, 1. Jadi hasilnya 13. 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Itu 13. Jadi dari binar 1101 ke desimal yaitu 13. Seperti itu. Terus yang ketiga, konversi desimal ke oktal memiliki langkah-langkah. Yang pertama, bagilah bilangan desimal dengan 8. Yang kedua, catat sisa pembagian. Yang ketiga, ulangi pembagian hingga hasilnya 0. 4. Urutkan sisa pembagian dari bawah ke atas. Nah, contoh konversi 83 dari desimal ke oktal. 83 dibagi 8, 10. 10. 83 bagi 8 kan 10. Iya 10, masih ada sisanya. Sisanya itu 3, jadi ditulis di sini. Kayak ini lagi 10 bagi 8 kan 1, 8. Jadi kan 10 bagi 8. 8. Sisanya 2. Jadi ditulis sini sisanya untuk sini. Sisanya 2. Terus yang selanjutnya 1 bagi 8 sama dengan 0. Karena tidak bisa dia. Jadi sisanya 1. Hasilnya hasil 83 desimal ke oktal yaitu 123. Seperti itu. Terus konversi oktal ke desimal. Langkah-langkahnya yang pertama, kalikan setiap digit oktal dengan 8 pangkat n, di mana n adalah posisi digit dari kanan, dimulai dari 0. Yang kedua, jumlahkan semua hasil perkalian. Contohnya, konversi 123 dari oktal ke desimal. 1 kali 2 pangkat 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. 8 pangkat 2 kan 8 kali 8. 8 kali 8 kan 64. 64 kali 1. Tetap 64. Terus selanjutnya 2 kali 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 kan 8. 2 kali 8, 16. Tambah 3 kali 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 itu 1. 1 kali 3, ya 3. Dari 64 tambah 16 tambah 3 sama dengan 83. Dari konversinya yaitu 123 dari oktal ke desimal. 123 oktal itu hasilnya 83. Nah, ini konversi desimal ke heksadesimal. Itu langkah-langkahnya. Bagilah bilangan desimal dengan 16. Catat sisa yang kedua, catat sisa pembagian. Yang ketiga, ulangi pembagian hingga hasilnya 0. Yang keempat, urutkan sisa pembagian dari bawah ke atas. Terus contohnya konversi 255 desimal ke heksadesimal. 255 bagi 16 yaitu 15. Sisanya 15 atau biasa disebut F. Nah, pada tabel ini menjelaskan bahwa bilangan desimalnya itu 0 kan sampai 15. Kalau heksadesimal itu 0 sampai 9 dan A sampai F. Di mana bilangan F itu, di mana huruf F itu bilangannya sama dengan 15. Jadi di sini 15F. Nah, selanjutnya 15 bagi 16 itu 0. Sisanya 15. Berarti F dan F. Jadi hasil 255 dari desimal ke heksadesimal itu hasilnya adalah FF 15 dan 15.
Selanjutnya yaitu konversi heksadesimal ke desimal. Langkah-langkahnya yang pertama, 1 kalikan setiap digit heksadesimal dengan 16 pangkat n, di mana n adalah posisi digit dari kanan, atau dimulai dari 0. Terus yang kedua, jumlahkan semua hasil perkalian. Contohnya, konversi FF atau heksadesimal ke desimal. Kan F itu kan 15. Jadi 15 kali 16 pangkat 1. 16 pangkat 1 kan 16. 16 kali 15, 240. Tambah 15. 16 kali 0 kan itu 1. Jadi 1 kali 15, 15. 240 tambah 15 sama dengan 255. Jadi hasil dari FF atau 15 dengan 15 ke heksadesimal itu 255. 255 dalam bilangan desimal. Gitu. Aplikasi konversi. Yang pertama, pemrograman komputer digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk mengolah data binar. Terus yang kedua, elektronika digital. Sistem bilangan binar digunakan dalam desain sirkuit digital. Yang ketiga, jaringan komputer. Alamat IP versi binar sering dikonversi ke desimal atau heksadesimal untuk kemudahan pembacaan. Yang keempat, kriptografi. Konversi bilangan digunakan untuk enkripsi dan deskripsi data. Kesimpulan dari konversi bilangan adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam teknologi informasi dan elektronika. Dengan memahami cara kerja dan metode konversi, kita dapat lebih mudah mengolah data dalam berbagai sistem bilangan. Aplikasi konversi bilangan mencakup berbagai bidang seperti pemrograman, jaringan komputer, dan elektronika digital. Selanjutnya kita masuk pada materi multiplexer. Apa sih multiplexer itu? Nah, multiplexer merupakan rangkaian logika yang berfungsi memilih data yang ada pada inputnya untuk disalurkan ke outputnya dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Kata multiplexer sering dikemukakan dalam bentuk singkatannya yakni MUX. Multiplexer disebut juga sebagai pemilih data atau data selector. Jumlah input multiplexer adalah 2N, di mana N sama dengan 1, 2, 3, hingga seterusnya. Dengan N merupakan jumlah bit sinyal pemilih, sehingga terdapat MUX 2 ke 1 dengan 1 bit sinyal pemilih, MUX 4 ke 1 dengan 2 bit sinyal pemilih. Nah, MUX 8 ke 1 dengan 3 bit sinyal pemilih dan seterusnya. Seperti pada gambar ini. Kita lihat. Di sini terdapat 2 MUX ke 1, di mana hanya 1 sinyal pemilihnya. Di sini kalau yang gambar kedua ini 4 untuk MUX-nya ada 4, outputnya itu 1. Untuk sinyal pemilihnya itu ada 2, S1 dan S0. Nah, kalau yang ini itu ada 8 multiplexernya atau MUX-nya. Di sini outputnya itu 1. Output itu tetap 1 ya. Nah, kalau sinyal pemilihnya itu ada 3, yang dimana S2, S1, dan S0. Seperti bisa dilihat ini LSB-nya, ini outputnya Y, inputnya itu I0, I1, I2, I3. Nah, ini 3 dan 1 itu namanya MSB. Kalau 0 itu LSB. Seperti itu. Terus selanjutnya, desain rangkaian multiplexer. Multiplexer dirancang menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, dan NOT. Sebagai contoh, gambar di bawah dapat dirancang dengan mengkombinasikan gerbang logika untuk setiap input sesuai dengan sinyal selektor. Nah, seperti tugas yang pernah kami diberikan sama dosen mata kuliah,
sistem digital, di sini membahas mengenai P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. Nah, P dan R itu kan bernilai 1, terus Q dan S itu bernilai 0. 1 itu mengeluarkan 1, tetap 1. Kalau 0 mengeluarkan 1. Nah, kalau sini satunya itu harus mengeluarkan tetap 0, di sini 0 tetap 0. 1 dan 0 tetap 1, 1 dan 0 kalau di gerbang ini itu mengeluarkan 0. Seperti itu. Aplikasi multiplexer. Multiplexer digunakan dalam berbagai bidang, termasuk 1. Komunikasi data, digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu saluran komunikasi. Terus yang kedua, sistem komputer, memilih data dari register atau memori tertentu untuk diteruskan ke prosesor. Yang ketiga, sirkuit digital, digunakan dalam desain rangkaian kombinasi untuk memilih salah satu dari beberapa sumber input. Terus yang keempat, sistem sensor, menghubungkan banyak sensor ke satu unit pemrosesan data. Yang kelima, elektronika konsumen, digunakan dalam perangkat seperti televisi untuk memilih sinyal input dari berbagai sumber, HDMI, AV, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari multiplexer adalah komponen penting dalam elektronika digital yang memungkinkan pemilihan salah satu dari banyak input untuk diteruskan ke output tunggal dengan memahami cara kerja, simbol, dan desain multiplexer. Kita dapat menggunakannya untuk menyederhanakan desain rangkaian digital dan meningkatkan efisiensi sistem elektronik. Aplikasi multiplexer meliputi berbagai bidang, mulai dari komunikasi data hingga perangkat elektronik konsumen. Yang terakhir, kita masuk pada materi flip-flop, yang dimana apa sih flip-flop itu? Flip-flop adalah rangkaian logika sekuensial yang dapat menyimpan satu bit data binar. Flip-flop berbeda dari gerbang logika kombinasi karena memiliki kemampuan untuk mempertahankan keadaan outputnya. Meskipun inputnya berubah, perangkat ini menggunakan sinyal clock untuk sinkronisasi dan pengendalian operasi. Nah, flip-flop itu contohnya seperti lampu sirine ambulan seperti itu, yang berubah-ubah warna. Apalagi ya? Lampu pada speaker itu ada yang warnanya itu ada lampunya yang bisa berubah-ubah seperti itu. Jenis-jenis flip-flop. Terdapat beberapa jenis flip-flop yang masing-masing memiliki karakteristik dan fungsi khusus. Yang pertama itu SR flip-flop. Nah, deskripsinya SR atau set reset flip-flop adalah tipe dasar yang menggunakan dua input, yaitu set atau S dan reset atau R. Flip-flop ini mengatur output menjadi 1 atau 0 berdasarkan kombinasi input, yang dimana tabel kebenarannya yaitu jika S 0, R 0, maka Q tambah satunya itu Q2. Jika S-nya 0, R-nya 1, di sini QT tambah satunya itu 0, tetapi jika 1 S-nya, R-nya 0, maka kuadrannya sini itu 1. Jikalau 1 dengan 1, maka pesannya itu tidak valid ya. Terus yang kedua, D flip-flop, di mana deskripsi D itu data, berarti data flip-flop memiliki satu input data dan satu clock. Outputnya mengikuti input data pada saat sinyal clock aktif, yang dimana tabel kebenarannya yaitu D itu 0, Q, maka hasilnya Q tambah satunya itu tetap 0. Jika D-nya 1, maka Q-nya juga tetap 1. Terus yang
ketiga, JK flip-flop. Deskripsinya yaitu JK flip-flop adalah pengembangan dari SR flip-flop yang mengatasi kondisi tidak valid pada input S sama dengan 1 dan R sama dengan 1. JK flip-flop memiliki dua input yaitu J dan K. Nah, di mana tabelnya seperti ini. Kalau 0, J-nya 0, K-nya 0, maka QT tambah 1 itu tetap Q dan T, seperti yang seperti tadi ini, yang SR flip flop tetap QT. Nah, jika J-nya 0, K-nya 1, maka Q-nya itu tetap 0. Jika J-nya 1, K-nya 0, maka Q-nya 1. Nah, di sini dia J-nya 1, K-nya 1 menghasilkan minus QT. Tidak seperti yang D flip-flop. Bukan. Yang ini, yang SR flip-flop. Kalau SR flip-flop itu, dia kan S-nya 1, R-nya 1, hasilnya tidak valid. Nah, di JK flip-flop, jika J-nya 1, K-nya 1, keluarannya itu minus QT. Seperti itu. Terus selanjutnya, T flip-flop, di mana deskripsinya T itu toggle. Toggle flip-flop adalah jenis flip-flop yang berubah keadaan atau toggle setiap kali menerima sinyal clock jika input T sama dengan 1. Yang dimana tabel kebenarannya yaitu T itu 0, QT tambah satunya itu Q, masih Q, hasilnya itu QT. Jika T-nya 1, maka minus QT. Yang dimana flip-flop memiliki cara kerja. Flip-flop bekerja dengan memanfaatkan sinyal clock yang menentukan kapan perubahan keadaan dapat terjadi. Nah, berikut adalah mekanisme dasar cara kerja flip-flop. Yang pertama, input diberikan pada flip-flop sesuai dengan jenisnya. SR, D, JK, atau T. Yang kedua, sinyal clock mengatur waktu perubahan output. Terus yang ketiga, output flip-flop disimpan hingga ada perubahan sinyal clock berikutnya. Jadi outputnya itu flip-flopnya itu disimpan. Nah, sampai ada perubahan dari sinyal clock yang akan datang, seperti itu. Selanjutnya adalah diagram blok flip-flop. Setiap jenis flip-flop memiliki diagram blok yang berbeda, tetapi umumnya terdiri dari input logika atau S, R, D, J, K, atau T. Yang kedua, clock sebagai pengendali perubahan. Nah, fungsi clock pada flip-flop itu untuk pengendali perubahannya. Sedangkan output Q dan minus Q itu komplement Q. Aplikasi flip-flop yang biasa digunakan yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika digital, diantaranya yang pertama itu register, adalah kumpulan flip-flop yang digunakan untuk menyimpan data binar dalam jumlah tertentu. Register digunakan dalam proses untuk menyimpan instruksi atau data sementara. Terus yang kedua itu counter. Counter flip-flop digunakan dalam desain counter untuk menghitung pulsa clock. Contohnya adalah counter naik atau up counter dan counter turun atau down counter. Nah, pada bagian counter ini flip-flop itu digunakan untuk desain counter, menghitung pulsa clock. Seperti itu. Dia untuk memiliki fungsi menghitung pulsa clock pada bagian counter, desain counter. Terus selanjutnya ketiga itu memori. Memori flip-flop adalah komponen dasar dalam memori statis seperti SRAM, Static Random Access Memory. Terus yang keempat, pengendali sistem. Flip-flop digunakan dalam pengendali sistem digital untuk menyimpan dan mengolah sinyal kontrol. Di mana kesimpulan dari materi flip-flop adalah komponen dasar dalam desain rangkaian
digital yang berfungsi untuk menyimpan dan memproses data binar. Dengan memahami jenis-jenis cara kerja dan aplikasinya, flip-flop menjadi elemen penting dalam pengembangan teknologi elektronik modern. Berbagai aplikasi flip-flop seperti register, counter, dan memori menunjukkan peran pentingnya dalam sistem digital. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.